Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tandan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman ya. Nah, ini sisanya tadi sudah kita antarkan ke pabrik ya teman-teman ya. Ini sisanya. Ini kemungkinan ada 2 tonan ya teman-teman ya. Nah, ini kita dapat segini. Buahnya tidak terlalu besar ya teman-teman. Ini kalau untuk daerah sini buah itu nggak terlalu besar teman-teman. Kenapa nggak terlalu besar? Karena memang jenis bibitnya teman-teman. Ini kita pakai bibit yang buahnya kecil seperti PPKS Simalungun teman-teman. PPKS Simalungun tuh mentok-mentok 25 kilo ya beratnya ya. Paling besar sekali itu 30 ya, yang pernah kita timbang ya. Nggak tahu kalau tempat lain ya, mungkin pupuknya kurang, kita nggak tahu ya teman-teman. Karena memang punya saya ini di daerah rawa ini saya nggak pernah mupuk, jarang mupuk ya teman-teman. 5 tahun sekali saya baru mupuk karena tanahnya subur teman-teman ya. Subur, terkena banjir terus ya teman-teman. Karena rawa saya ini bukan rawa gambut teman-teman, atau ini rawa kering sungai ya teman-teman, dekat sungai, pinggiran sungai yang sering terkena banjir ya, bukan rawa gambut. Kalau mungkin yang di rawa gambut mungkin teknik perawatannya beda mungkin teman-teman ya, karena saya lihat itu punya orang tua saya yang punya mertua ya teman-teman, yang di lahan gambut dia banyak menggunakan kapur ya teman-teman ya. Nah, kalau saya tidak pernah pakai kapur, belum pernah, mungkin kali ini saya akan coba ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk mempertahankan hasil, saya jarang melakukan penyemprotan sebenarnya. Penyemprotan cuma 1 tahun sekali teman-teman. Tetapi daerah sini sebenarnya paling bagus tuh lakukan penebasan teman-teman. Tapi penebasan ini biasanya 6 bulan sekali, tidak bisa 1 tahun sekali teman-teman untuk sawit tua. Kenapa sawit itu lebih bagus yang ditebas daripada dilakukan penyemprotan? Karena ya di bawah batangnya kalau kita jarang melakukan penyemprotan tuh biasanya terbentuk lembab ya teman-teman, pasokan airnya banyak. Terus humus itu tidak kering teman-teman ya, humus dari si tanah ini nggak kering. Apalagi kita posisi sawit tua. Kalau sawit kecil umur 2 tahun sampai 5 tahun ya nggak apa-apa sering disemprot teman-teman, karena humusnya masih tebal dan akar tidak keliling, tidak panjang teman-teman. Nah, untuk impor mungkin teman-teman, impor penebasan perkebunan untuk lahan sawit yang sudah jadi teman-teman, tempat teman-teman berapa? Kalau tempat saya cukup fantastis teman-teman, 1 hektarnya 2 juta. Tapi banyak yang di tempat lain ya teman-teman, di tempat saya juga itu penebasan menggunakan mesin rumput cuma 1.200.000 1 hektarnya teman-teman. Jadi borongannya dalam 3 hektar itu ya 2 hektar ya cuma 2.400.000 2 juta setengah teman-teman. Yang paling mahal 3 juta ya. Nggak tahu, ini anggota saya cukup lumayan mahal kalau menurut saya teman-teman, karena mungkin saya nanti akan lakukan penebasan sendiri atau melakukan penyemprotan saja, karena terlalu lumayan lah teman-teman menurut saya. Kalau kemarin kalau 1 hektarnya segitu, karena apa ya, ya memang kalau dihitung harian ya teman-teman ya, hitung harian memang kalau borongannya segitu memang kelihatan rugi, karena harian sekarang 150 paling murah ya teman-teman, 1 hari ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya kalkulasi kalau kita melakukan penyemprotan sangat jauh beda, karena untuk penyemprotan itu lahan 3 hektar itu kita cuma beli 1 galon obat rumput itu sudah cukup teman-teman. Lahan 3 hektar ya, lahan 3 hektar 1 galon untuk sawit tua itu sudah cukup ya, 20 liter sudah cukup. Bandingkan dengan itu sudah habis dengan bensin, itu kita pakai Roundup ya teman-teman. Titik tertinggi untuk harga obat rumput ya teman-teman, jenis obatnya Roundup, yaitu Rp1.570.000 ya teman-teman ya. Kemudian dengan bensin, terus bensin motor, bensin mesin semprot, mungkin kita habisnya cuma ya sekitar 2 juta ya teman-teman ya. Itu sudah 3 hektaran ya, cuma 2 juta saja ya. Kalau berdasarkan yang kita pakai sendiri, kita coba sendiri. Kalau melakukan penebasan di sini ya 2 juta itu cuma 1 hektar saja teman-teman ya. Itu pun masih kurang sebenarnya, 2,5 juta. Nah, kalau perhitungan kita rugi ya teman-teman ya, kalau perhitungan seperti itu. Mungkin nanti kita akan beli alatnya juga, alat untuk penebasan sawit tua, karena banyak dijual online kayaknya alat penebasan, daripada kita menghabiskan dalam 1 kapling 4 juta teman-teman. Kalau 4 juta kalikan 10 juta, kalau sekalikan 10 hektar ya teman-teman,
sudah 20 juta. Nah, dapat satu mesin satu kita teman-teman. Kalau perhitungannya seperti itu teman-teman ya. Lebih baik nanti kita akan beli alatnya, kita pakai sistem. Nanti kalau kita bisa menabung lagi, kita akan beli alatnya yang menggunakan remote teman-teman ya. Ada mesin rumput yang menggunakan remote atau yang manual, yang produk dari macam produk ya teman-teman. Ada Matsumoto, ada Firman, itu ada untuk pemotong rumput ya teman-teman. Memang untuk sawit ini lebih bagus tuh sistem tebas teman-teman, karena hasilnya cukup. Walaupun kita jarang mupuk, hasilnya lumayan ya. Makanya punya saya jarang teman-teman bisa lihat itu kelihatan bersih untuk lokasi saya teman-teman. Nah, ini segini kita tinggalkan dulu teman-teman ya, karena nanggung ya teman-teman ya, nanggung. Nah, ini kita antarkan ke pabrik dulu. Kebetulan di pabrik ini dari kondisi sepi teman-teman ya, kurang mobil. Nah, harga segini teman-teman. Hais. Nah, 1 ton 293 kuintal. Nah, ini kita lanjut lagi, muat lagi teman-teman ya. Nah, ini kenapa kita lakukan 2 kali, karena nanjak gunung ini udah kuat teman-teman. Saya malas ngelangsir, sebenarnya 1 kali aja sudah cukup teman-teman ya. 2 ton 400 lah ini kayaknya. Itu sekali muat ya bisa teman-teman, tetapi kita lakukan 2 kali karena tidak ngantri juga teman-teman. Kalau posisi ngantri harus kita langsir, karena muatnya harus banyak teman-teman. Mungkin kita ini perlu unit yang agak besar ya teman-teman untuk muat ini. Minimal nanti insya Allah kalau kita punya uang lagi, kita akan mengansur lagi untuk mobil baru teman-teman ya, mudah-mudahan ya. Karena kalau 1 unit seperti ini pusing teman-teman waktu musim ngantri. Ini belum sudah lewat musim buah banyak, tapi untuk tahun ini tidak terlalu puncak ya teman-teman. Tidak terlalu banyak menurut saya, tidak seperti biasanya. Kalau dulu waktu puncak tahun 2022, 2023, 23 itu wih, luar biasa teman-teman. Satu kapling kita bisa tembus sekali panen 11 ton teman-teman. Jadi ya 11 ton ya, setiap kali panen 11 ton. Panen per 21 hari ya. Nah, kalau sekarang untuk panen per 21 hari ya paling 4 ton 5 ton teman-teman. 1 hektar itu ya paling 1,5 ton ya teman-teman. Paling 1 ton 1 ton 1,5 ton 1,5 ton sampai 1 ton ya teman-teman untuk 1 hektarnya. Jadi kalau lahan 2 hektar ya minimal kita dapat tuh 3 ton teman-teman. Kalau di sini ya untuk kalau orang saya lihat 2 hektar itu 260 pokok teman-teman. Kalau saya yang tanam, saya pasti tembus 315 pokok sampai 300 teman-teman. Karena saya nggak terlalu nanam itu terlalu jarang teman-teman. Karena terlalu jarang sudah kita pengalaman teman-teman. Kalau nanam terlalu jarang tuh ya nggak hasilnya tadi teman-teman. Waktu musim trek ya, jumlah pohon kita nggak dapat teman-teman. Kalau semakin banyak jumlah pohon semakin banyak hasilnya. Makanya teman-teman lihat 2 hektar punya saya dengan bandingkan 2 hektar punya orang ya berbeda teman-teman. Karena punya saya banyak pohonnya. Karena saya sistemnya paling sang 85 kali 8,5 meter untuk bancang. Oke.